manajemen itu sebenarnya dimulai jauh sekitar tahun 300-an sebelum Masehi. Pada saat itu manajemen itu dimulai dengan bagaimana mengelola para prajurit dalam perang pertempuran. Kalau ada jumlahnya 300 orang prajurit atau 100 orang prajurit, kemudian dia bertemu dengan prajurit yang lebih banyak, seorang panglima akan melakukan pengelolaan terhadap tentara itu untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Jadi pada masa itu manusia atau kelompok manusia yang kecil berusaha untuk menang terhadap kelompok manusia yang besar itu dengan melakukan pengelolaan. Yang kecil itu dikelola sedemikian rupa agar bisa mampu mengalahkan manusia yang lebih banyak. Pertama sekali, apa itu tahun 300 sebelum Masehi itu Bapak dengan mengelola, dia akan mampu mengalahkan atau mengimbangi satu kelompok yang besar. Yang paling penting itu adalah kelompok kecil itu mengelola dirinya, memanage dirinya, itu kemudian disebut sebagai manajemen. Yang paling efektif manajemennya itu siapa? Itu adalah manajemen Rasulullah. Rasulullah itu mengelola dakwah agamanya juga dengan hukum manajemen. Apa dia misalnya? Rasul itu kan pertama sendiri, ya. Seseorang yang sendiri itu membutuhkan pengelolaan dirinya. Jadi manajemen diri itu penting, mengelola diri itu penting. Apa dia misalnya? Mengelola waktu. Ya, jadi Rasul itu ketika mempersiapkan diri sebagai nabi, dia mengelola waktunya. Bagaimana dia mengelola waktu? Dia sangat disiplin terhadap waktu yang 24 jam. Di mana dia waktu tidurnya, di mana waktu beristirahatnya, di mana waktu bekerja. Itu dikelola apa? Sesudah mengelola dirinya sendiri, manage dirinya sendiri, baru dia dekatnya siapa? Istrinya, orang paling dekat. Istrinya, baru keluarganya, baru orang di sekitar rumah tangganya, tetangga dekat. Orang-orang dekat terus semakin membesar. Jadi inti kedua, manajemen yang paling efektif itu adalah dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mampu mengelola diri sendiri dengan baik, maka kita akan bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita semakin besar. Ya kan, menerbitkan satu teori namanya division of work. Division of work itu bekerja satu orang itu saya ulang, bekerja banyak orang itu lebih baik dari satu orang. Kalau di masa lalu itu satu orang menentukan. Ya kan, misalnya komandan menentukan mengolah banyak orang, lain apa tidak banyak. Nah, kemudian secara teoritis di era sebelum masuk modern itu terbalik pikirannya. Ulang pikirannya. Oh, ternyata yang terbagi itu banyak orang yang mengelola dirinya sendiri akan mampu menghasilkan hal yang lebih banyak, akan mampu menelurkan atau melahirkan hasil yang lebih banyak. Kata Adam Smith bagaimana? Contohnya kata Adam Smith, satu orang yang ingin peneliti, ada peneliti kan? Peneliti ya, bukan yang itu peneliti. Ah, mana dia? Ini dia. Kata Adam Smith, coba perhatikan ini. Kata Adam Smith, satu peneliti ini jika dibuat keseluruhannya oleh satu orang, ya satu, untuk memproduksi satu, itu hanya dapat 10 dalam satu hari. Akan tetapi, jika 10 orang bekerja sama membuat peneliti, maka dia akan menghasilkan 4.800 peneliti per hari. Teori manajemennya masih mana? Teori manajemen jika zaman dulu, ya kan sebelum Masehi sampai masa era Rasulullah, itu manajemennya satu orang mengelola dirinya sendiri, itu mengelola orang lain. Nah sekarang balik, dari satu orang jadi banyak. Misalnya kalau 10 orang yang memanage dirinya sendiri, maka ketika dia bekerja, dia akan menghasilkan yang lebih banyak dibanding yang satu. Itu dia teorinya. Nah, kemudian kalau kemudian kita bekerja lebih dari itu kan teori Adam Smith sebelum
revolusi industri. Nah, teori Adam Smith ini yang kemudian belakangan disebut dengan teori padat karya. Pernah dengar? Jadi orang rame-rame kerja. Ternyata itu nggak efektif. Nah, sampai jumlah tertentu dia bisa efektif. Tapi semakin banyak misalnya dari 10, 20 orang, 30, naik jadi 100, 200. Nah, itu semakin lama semakin mengalami bias, penyimpangan. Harusnya dia makin produktif, jadi berkurang produktivitasnya. Kalau 10 orang bisa menghasilkan 4.800 unit, jika 100 orang kan harusnya bisa menghasilkan 4.000 kan? Ternyata enggak. Ternyata tidak. Kenapa? Karena ada faktor yang mempengaruhinya. Misalnya faktor mental. Mental seseorang itu tidak sama dengan mental yang lain. Ada satu orang rajin, ada yang lainnya setengah rajin, ada sama sekali malas ya. Itu satu faktor perilaku ya, faktor kajian. Yang kedua faktor pemikiran. Ada orang yang cerdas, pintar dia. Ada juga orang yang kurang cerdas. Ada yang tidak. Produktivitas kerjanya berbeda. Antara mereka yang cerdas dengan mereka yang tidak cerdas itu produktivitas berbeda itu. Terus itu dari sudut apa? Pikiran. Jadi dari sudut apa yang lain? Dari sudut misalnya mood. Tahu mood? Nah, dari sudut mood pada saat bekerja sama itu rame-rame, ada orang yang suka bekerja sama, ada yang bisa sendiri. Nah, itu kan bentuk pengelolaan. Maka semakin banyak manusia tidak sesuai lagi dengan harapan tentang produktivitas, ya kan? Jadi padat karya pun ternyata mengalami proses yang menurun. Dari teori Adam Smith ini muncullah kemudian apa yang dikenal dengan revolusi industri. Nah, kita nggak perlu lagi yang namanya manusia banyak-banyak. Ada mesin yang bisa menggantikan tugas. Nah, kalau ada mesin yang menggantikan tugas manusia, berarti pengelolaan atau manajemen itu mulai memiliki perkembangan teori. Pertama, bagaimana mengelola manusia yang dibagi dua tadi ya, antara pribadi dan kelompok. Sekarang berkembang bagaimana mengelola mesin. Mulailah muncul istilah yang disebutkan mobilisasi. Mobilisasi ini bagaimana cara bekerjanya? Kalian lihat sistem bekerja sepeda motor atau kereta. Kalau di sini kan namanya kereta, di Jawa namanya sepeda motor. Kereta itu, mesin kereta itu yang disebut dengan mekanisasi atau mobilisasi. Dia bekerja sesuai kerjaannya masing-masing, tapi ada inti pekerjaannya. Di sepeda motor apa inti pekerjaan? Untuk bergerak dia apa dua? Roda. Kenopnya. Kalau nggak dikenop, mana dia bekerja semua? Nah, jadi kenop itu adalah inti dari mobilisasi dan mekanisasi dalam industri atau revolusi industri. Revolusi industri itu ternyata mengurangi apa? Pekerjaan manusia atau makin meringankan pekerjaan manusia. Makin meringankan dia. Pun demikian, meskipun ada proses mekanisasi atau mobilisasi, faktor manusia dalam manajemen tidak boleh terabaikan. Kenapa tidak boleh terabaikan? Karena mesin-mesin itu pertama nggak punya perasaan, nggak punya pikiran, nggak punya intuisi, nggak punya ilmu. Dia hanya bisa menghasilkan kalau digerakkan oleh dia. Artinya apa? Artinya sejak awal pun manajemen itu tetap mengutamakan manusia.
Iya, sebenarnya peran pemerintah itu penting sampai sekarang. Jadi pemerintah itu kunci dari manajemen itu bagus atau tidak. Kenapa? Karena dia penggerak. Hanya persoalannya kemudian bisa saja pemerintah itu kehilangan perannya dalam persoalan manajemen. Kenapa? Bisa nggak hilang? Bisa hilang juga. Apabila antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pemerintah itu nggak sama. Jadi ketika dia tidak sama kepentingannya, maka kemudian bisa saja perusahaan itu akan mencari jalannya sendiri. Misalnya, macam mana? Kalau ada perusahaan, katakanlah misalnya perusahaan luar negeri datang, ya kan? Datang perusahaan luar negeri, misalnya manage sepatu naik, dia buat pabrik misalnya di Medan, ya? Kemudian pemerintah menekan pajaknya begini, pajaknya seperti ini. Ini katakan kami ke luar negeri, dari Medan dia pindah ke Malaysia. Rugi siapa? Makanya dalam kaitan peran pemerintah, maka peran pemerintah itu adalah satu, memberikan ruang usaha yang fleksibel. Maksudnya fleksibel itu pemerintah itu mendengarkan apa yang diinginkan oleh perusahaan sampai kemudian terjadi saling dukung antara pemerintah dengan dunia usaha. Itu saya kira. Ada lagi? Apa sih dampaknya? Ya. Teknologi semakin maju itu sebenarnya tantangan bersama manusia, bukan bersama manusia secara umum. Misalnya sekarang teknologi tertinggi itu adalah AI. Apa itu AI? AI. Artificial Intelligence. Ada kepintaran buatan itu yang dia bisa menyamai kepintaran manusia. Hanya kelemahan teknologi itu, AI itu adalah dia bisa menyerap sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi keahlian manusia, skill manusia, kepintaran manusia sebelum ini, jadi sekarang ini 2024 ya, sebelum 2024 ini yang bisa dia tangkap, yang dia contoh, yang dia plagiasi. Tapi era 2024 sampai era ke atasnya, AI belum bisa menangkapnya. Maka di situ tantangan terbesar itu adalah bagaimana setiap manusia itu pertama kreatif. Maka kalian harus menjadi generasi kreatif, jangan plagiasi. Kalau plagiasi kalah Anda sama AI. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga namanya invention, temuan. Jadi orang yang kreatif, orang yang inovatif, orang yang invention, dia akan bisa mengalahkan AI. Itu tantangan dia terhadap kemajuan teknologi. Jadilah orang kreatif, jadilah orang inovatif, jadilah orang invention. Kreatif itu macam mana? Nanti kan ngerti pula kreatif. Kreatif inilah ada pembuatan nasi goreng. Udah, misalnya nasi goreng kampung dengan berbagai variasinya. Pertanyaannya, bisa tidak kalian memproduksi nasi goreng yang berbeda dari nasi goreng yang ada? Itu namanya kreatif. Nah, jadi ada ide kreasi dari yang sudah ada. Itu namanya kreatif. Inovatif lebih dari itu, dia naik sedikit. Kalau kalian bikin nasi goreng, ya kan, yang disukai banyak orang, kalian bersifat inovatif. Bagaimana menggabungkan nasi goreng itu menjadi sesuatu yang lebih disukai lagi? Misalnya tambah dengan apa? Agar dia bisa bertambah peminat yang menyukai nasi goreng. Jadi dia inovatif itu adalah menambah kreasi tertentu terhadap sesuatu yang sudah ada, inovatif. Contoh lebih bagusnya adalah mobil atau sepeda motor dekat sama saya. Kalau dulu sepeda motor itu menengkol, normal, kan? Dia menjadi inovatif ketika pakai starter.
itu yang namanya inovatif. Kalau invention itu kan lagi menemukan sesuatu yang tak ada. Sesuatu yang belum ada kita temukan. Tujuannya itu apa? Tujuan penemuan itu cuma satu. Semakin memudahkan hidup orang. Kalau hidup orang semakin mudah dengan hasil temuan kita, itu yang namanya invention. Habis, ada lagi? Nah, ya teman ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan wawasannya kepada kami, dan maaf juga sudah mengganggu Bapak. Ya, mudah-mudahan jadi pahala. Amin. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.